flashback lagi, mengingat di sekitar bulan September sampai akhir tahun itu sempat viral di Jogja dan sekitarnya, DIY khususnya, itu terkait dengan darurat sampah. Ya, dari sisi teman-teman nih, aktivis melihat darurat sampah dan juga bagaimana cara untuk penanganan atau pengelolaan sampah di DIY itu seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Teman-teman yang di sini udah berapa tahun di Jogja? Bertahun-tahun. Aku juga bertahun-tahun hidup di Jogja, sebelumnya aku di Gunung Kidul. Dan selama aku bertahun-tahun hidup di Jogja, ini tuh bukan pertama kalinya TPA ditutup. Sudah berkali-kali terjadi, tapi karena menurut kami, menurut pandangan kita tuh nggak ada solusi, ini tuh nggak selesai. Sampai menurut masyarakat puncaknya, ini bukan September sih, penutupannya mulai Juli. Janjinya tanggal 5 September itu udah dibuka, tapi sampai sekarang tuh masih numpuk di pinggir jalan sampahnya. Tapi kenapa kita baru gaduh sekarang? Padahal itu tuh udah lama penuhnya gitu. Berarti sadar nggak sih kalau sebelumnya sampah kita tuh tidak diolah, sampah kita cuma dibuang di TPA. Padahal di Undang-Undang Pengelolaan Sampah, TPA itu udah diubah menjadi tempat pemrosesan akhir. Harusnya dari situ doang, harusnya udah diolah gitu. Dan sebenarnya dari segi Undang-Undang Pengelolaan Sampah tuh regulasinya tuh sudah bagus gitu, udah ada 3R dan lain-lain. Tapi kenapa ya dari penerapannya, entah dari masyarakatnya atau dari pengawasan pemerintahnya tuh bagaimana pelaksanaannya itu juga menjadi pertanyaan bagi saya sebagai masyarakat Jogja di sini gitu. Mungkin nanti di sini bisa dijawab juga dari Bapak Eko bagaimana dari segi pemerintahan begitu. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin bisa lebih silakan Pak Eko. Terima kasih. Jadi sampah ini kan akibat dari tata kelola yang tidak bagus. Jadi Pemkot menurut saya tidak satset ya, dalam urusan merampungkan masalah sampah. Jadi sampah ini dari regulasi itu adalah tanggung jawabnya pemerintah kabupaten kota. Pemerintah DIY memberikan support. Ada 3 aspek yang menurut saya penting. Yang pertama adalah aspek keberanian untuk mengambil keputusan. Jadi kita paham ada problem sampah, maka kita cari sumber masalahnya dan kita cari jalan keluar. Yang kedua dari sisi penganggaran, harus ada keberanian dari pemerintah DIY maupun pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran yang memadai. Tidak jauh berbeda waktu COVID, kan ada refocusing, ada pengurangan anggaran untuk vaksinasi, untuk pembagian oksigen dan macam-macam. Maka dalam penyelesaian problem sampah ini juga sama, harus ada keberanian. Dan dari kita di Komisi A juga secara keras gitu ya, untuk kemudian mendorong agar pemerintah daerah khususnya kabupaten kota ini mengalokasikan anggaran yang memadai. Nah di tahun anggaran 2024 saya diskusi dengan Panitia Keistimewaan, alhamdulillah dari Danais ya kita alokasikan 4,5 miliar untuk di kota Yogyakarta di tahun anggaran 2024. Nanti ada hibah 100 juta untuk setiap kelurahan di kota Jogja. Tapi ini belum menyelesaikan problem sampah tadi. Nah, ke depan harus ada tata kelola yang lebih profesional. Masyarakat sudah memiliki kesukarelawanan yang hebat terkait dengan bank sampah. Di setiap RW di kota Yogyakarta sudah punya bank sampah. Ini pemerintah harus membantu, misalnya mesin pencacah sampah plastik. Ya, sudah mulai ya? Oke, kita lanjutkan diskusinya. Ya, kita lanjutkan dulu. Dengan nonton dulu ini ya. Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu yang telah ikut terlibat atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi perusakan alam yang ibu dan para cucu itu huni. Saya teringat tadi ketika membaca Dhaharul Fasadu fil Barri wal Bahr, telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Dan terkait ini saya teringat lagu Ebit G. Ade yang berbunyi begini. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di daerahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa dan seterusnya. Itu bukti kerusakan lingkungan. Pesan kepada kawan,
Saudara, kami berjanji bahwa kami akan kembalikan secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu. Kita akan tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan. Sebagai santri NU, saya ingin mengutip dalil Gus Dur, tasarruful imam ala ruwayah manutun bil maslahah. Tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD.